Kita boleh menghormati orang yang punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, punya harta, punya kekayaan, punya popularitas. Boleh, tidak ada yang salah, tapi dalam batas tertentu. Tapi yang paling dianjurkan penghormatan kita justru kepada orang-orang yang terkategori sebagai jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini, dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Ayo, kembali ke masjid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa munqidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Asy-Syarif yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Memulai khutbah pada kesempatan siang hari ini, izinkan khatib mengingatkan bagian yang terpenting dari khutbah ini yang berupa pesan takwa. Pesan takwa pada intinya kita diminta untuk mau melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau menjauhi semua yang dilarangnya dengan sesadar-sadarnya, dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Mudah-mudahan pesan takwa ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita penuh berkah, penuh manfaat, penuh ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 kategori yang disebutkan oleh Al-Quran terkait dengan hubungan kita sebagai manusia dengan ilmu, dengan pengetahuan dan informasi. Kategori pertama adalah kategori la ya'lamun. Kategori la ya'lamun ini bermakna bahwa ada komunitas tertentu yang disebut oleh Al-Quran sebagai komunitas yang la ya'lam, yang tidak mengetahui, tidak mengerti ilmu pengetahuan, tidak mengetahui, tidak menguasai informasi. Ini kategori la ya'lam. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa walakinna aktsarun nasi la ya'lam. Tapi sebagian besar manusia itu justru masuk dalam kategori la ya'lam. Apa itu maknanya? Maknanya bahwa ternyata kita sebagai manusia lebih banyak masuk dalam kategori orang-orang yang tidak memahami persoalan, tidak mengetahui ilmu pengetahuan, dan tidak menguasai informasi. Bahkan kategori la ya'lamun ini di dalam Al-Quran disebutkan atau kita bisa temukan di 44 ayat. Apa itu maknanya? Maknanya kalau di dalam Al-Quran ada ayat, ada redaksi yang disebutkan dalam jumlah yang besar, 44 itu jumlah yang besar, itu artinya ada penekanan dari Al-Quran terhadap sesuatu yang disebutkan. Kita faham sekarang bahwa kenapa Al-Quran, kenapa dalam agama kita ilmu itu penting sekali. Dan penghormatan terhadap ilmu itu luar biasa, tinggi sekali, termasuk kepada orang-orang yang berilmu. Karena memang sebagian besar kita umumnya dalam kategori la ya'lam.
Maka di surah Az-Zumar ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lam. Katakan wahai Muhammad, para jamaah perlu faham bahwa di Al-Quran setiap kali ada ayat yang didahului dengan kata kul, itu ada penekanan yang luar biasa. Ada hal yang harus kita perhatikan. Meskipun yang diperintahkan di situ adalah Rasulullah SAW, karena kul, katakan, itu yang diperintahkan untuk mengatakan adalah Muhammad, Nabi kita, Rasulullah SAW. Tapi perintahnya ditujukan kepada kita agar kita sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, redaksi setelah kul, itu adalah sesuatu yang penting sekali. Apa lanjutannya? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Redaksinya sepertinya hanya kalimat tanya biasa. Tapi kalau itu kita fahami sebagai kalimat tanya biasa, maka kul yang sebelum hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun maknanya kecil sekali. Padahal kaidahnya tidak seperti itu. Maka para ulama mengajarkan pada kita, ini memang kalimat tanya, tetapi maksudnya adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang ya'lam, menjadi orang-orang yang ya'lam, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang menguasai ilmu, orang-orang yang memegang kendali informasi. Ini yang diperintahkan di surah Az-Zumar ayat 9 yang lamun ditekan. Apalagi menurut para ulama menjelaskan bahwa selain kita diminta untuk menjadi pribadi-pribadi, komunitas-komunitas masyarakat yang ya'lamun, kita juga kalau kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang ya'lamun, maka kita harus menghormati orang-orang yang ya'lam. Kita boleh menghormati orang yang punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, punya harta, punya kekayaan, punya popularitas. Boleh, tidak ada yang salah, tapi dalam batas tertentu. Tapi yang paling dianjurkan penghormatan kita justru kepada orang-orang yang terkategori sebagai ya'lam, orang-orang yang berilmu. Nah, ini penting, kita perlu garis bawahi bagaimana Islam menempatkan orang-orang yang berilmu, ya, kehormatannya di atas segala-galanya. Bahkan nanti dalam riwayat-riwayat disebutkan posisinya di bawah para nabi. Di akhirat, di hari akhirat nanti, posisi di surganya mereka di bawah para nabi. Inilah kita paham sekarang kenapa dalam kemajuan puncak keemasan peradaban Islam, orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang paling terhormat di masyarakat. Kenapa? Itulah yang diperintahkan oleh Al-Quran, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Dan mereka mengamalkan ayat-ayat Allah yang lain yang juga memberi penekanan kepada kita terkait dengan bagaimana penghormatan terhadap komunitas berilmu. Kita bisa temukan di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dalam beberapa derajat yang banyak. Darajat bentuknya jamak, itu artinya banyak sekali, besar. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dengan keimanan kita. Tapi kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka tidak sekuat, tidak sebesar kalau kita mempunyai keimanan dan mempunyai ilmu pengetahuan. Begitu juga sebaliknya, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, maka tidak akan sebanding dengan orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya dan keimanannya. Ini yang kita harus pahami betul. Maka ketika kita mengamalkan, kita umat Islam mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW,
kita akan kembali lagi mencapai kemenangan-kemenangan. Kenapa? Karena tujuan ilmu itu adalah untuk tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk takut khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Ya. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut dengan penuh ketakdiman, dengan penuh penghormatan, dengan penuh pengagungan. Itu makna khasyah yang membedakan dengan khauf. Kalau khauf hanya takut saja, tapi tidak disertai pengagungan, penghormatan. Maka di ayat itu dijelaskan bahwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Dan orang-orang yang punya pengetahuan, ilmu pengetahuan itu bukan hanya yang punya pengetahuan, ilmu pengetahuan agama saja, tidak. Tapi dari dalam berbagai bidang. Bisa ilmu ekonomi, bisa ilmu hukum, bisa ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Maka dalam bahasa Arab dikenal ulama tib, ulama-ulama kedokteran, ulama-ul qanun, ulama-ulama hukum, ahli hukum, pakar hukum, itu ulama-ul qanun. Ulama-ul iqtisad, ya, ahli-ahli ekonomi itu disebutnya sebagai ulama. Ini yang di kita seringkali dikerdilkan makna ulama hanya yang berkait dengan ilmu agama, tidak. Maknanya luas sekali. Tetapi mereka semua ahli-ahli ilmu pengetahuan itu yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang masuk dalam kategori innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita ketika disertai ilmu itu derajatnya lebih dari 100 kali. Ibadah yang disertai dengan ilmu pengetahuan itu lebih 100 kali. Maka nanti kita kalau mau belajar, nanti Imam Syafi'i mengatakan bahwa belajar itu lebih tinggi derajatnya daripada sholat sunnah. Bahkan perbandingannya kita mempelajari satu bab saja itu setara dengan 100 rakaat. Ini luar biasa sekali. Dalam Islam ilmu pengetahuan itu sangat terhormat, dan ketika kita menghormati ilmu pengetahuan kita akan mencapai puncak kemajuan peradaban Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kategori yang kedua yang digunakan oleh Al-Quran dalam mengidentifikasi hubungan kita yang kurang ideal dengan ilmu pengetahuan. Kita sebagai manusia, redaksi yang dipakai adalah redaksi la yafqahun. Apa itu la yafqahun? La yafqahun itu adalah dia punya ilmu pengetahuan, tapi belum tentu orang yang punya ilmu pengetahuan itu masuk dalam kategori la yafqahun. Kenapa? La yafqahun atau yafqahun lawannya itu adalah orang-orang yang mempunyai pemahaman terhadap sesuatu yang dia ketahui. Jadi tidak hanya di level kulitnya, tapi substansinya, hakikatnya dia kuasai. Maka dalam istilah terminologi Islam, ahli fikih itu disebutnya sebagai faqih. Kenapa? Karena dia memahami detail sekali, rincian-rincian, detail-detail syariat, ilmu syariat, itu faqih. Ilmuwan-ilmuwan itu juga dijulukinya sebagai faqih, fuqaha jamaah. Maka dalam salah satu doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, Rasul mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskan, pahamkan ilmu agama kepada Ibnu Abbas. Wa 'allimhu ta'wil, ajari dia ta'wil, ajari dia tafsir. Hebatkan ilmu dia soal tafsir. Karena yang berdoa adalah Rasulullah SAW, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menjadi mufassirus sahabah, ahli tafsirnya sahabat. Satu-satunya yang digelari sebagai mufassirus sahabah adalah Ibnu Abbas. Kenapa? Ini soal yafqahun. Kategori yang tidak idealnya la yafqahun. Maka dalam Islam, kalau kita sudah tahu, kita penting memahami, kita penting mendalam. Kalau membaca Al-Quran tidak hanya pada level tilawah, tapi naikkan lagi, ya, faham. Itu penting. Tafsir, kita mempelajari tafsir itu dalam konteks untuk yafqahun, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sesuatu yang juga penting menjadi perenungan bagi kita,
Ada ayat yang menarik terkait dengan la yafqahun ini, kita bisa temukan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala menceritakan para calon penghuni neraka jahanam itu adalah orang-orang yang lahum qulubul la yafqahuna biha. Calon penghuni neraka jahanam itu adalah orang-orang yang dia punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk yafqah, tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yang kita temukan di dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ayat-ayat kauniyah dan seterusnya, tidak dipakai. Apa yang menarik di ayat ini? Ayat ini menjelaskan bagaimana pemahaman dalam wacana Al-Quran itu digunakan hati yang dipakai. Kulub, bukan ukul, bukan akal, tapi hati. Inilah yang membedakan peradaban Islam, peradaban Quran, peradaban Nabawi dengan peradaban Barat dan peradaban yang lain. Peradaban yang lain untuk memahami dipakai adalah akal, tapi dalam peradaban Islam yang dipakai adalah hati. Kenapa? Hati itu panglima dalam Islam. Idza soluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wayyal qalb. Kalau hatinya bagus, maka seluruh anggota tubuhnya bagus. Tapi hatinya buruk, jahat, iri, dengki, sombong, takabur, riya, hancur semua anggota badannya. Tidak bisa memahami dengan jernih ayat-ayat Allah yang berterbaran di muka bumi. Ini menarik, yafqahun, ya, dan kaitannya dikaitkan dengan hati. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kategori ketiga yang disebutkan oleh Al-Quran terkait dengan hubungan tidak ideal antara kita manusia dengan ilmu pengetahuan dan informasi adalah la yaqilu, mereka yang tidak memfungsikan akal. Ini kategori yang luar biasa. Kita banyak, kita menjadi orang yang hidup, kita banyak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, utamanya anugerah akal, utamanya anugerah hati, tapi la yaqilu, kita tidak pakai, kita tidak fungsikan. Padahal kalau kita temukan di Al-Quran penjelasan, ya, la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berakal, mau memfungsikan akal. Apapun yang ada di bumi ini, apapun yang ada di dunia ini, yang kalian temukan, yang kalian rasakan, yang kalian hirup, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum ta'qilun. Ada yang sejenis la'allakum tatafakkarun. Kamu mau berfikir, fungsikan akalmu untuk berfikir nikmat Allah, sehat yang diberikan, umur yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya untuk beribadah kepada Allah. La'allakum tatadabbarun, agar kalian mau merenung, fungsikan akalmu, fungsikan hatimu untuk ketika membaca Al-Quran, baca, tidak hanya dibaca tapi direnungkan, difahami, diamalkan. Ini yang luar biasanya, Al-Quran detail sekali. Ya, kalau tadi ya la ya'lamu disebutkan 44 kali, la yafqahun lebih sederhana, lebih sedikit 8 kali. Kenapa? Karena yang la yafqahun ini sebetulnya tidak terlalu banyak orang yang masuk dalam kategori yafqahun. La yaqilun disebutkan 12 kali. Maka begitu pentingnya ya'lamun ini menjadi perhatian bagi kita semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita jalani, ibadah yang kita lakukan semua didasari oleh ilmu, semua didasari oleh pemahaman yang baik terhadap agama kita, semua didasari atas bagaimana cara kita memfungsikan akal kita, sehingga akal kita, ilmu kita, pemahaman kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrah ilmu pengetahuan itu sesungguhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah haqqa hamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu khairu ibadihi wa rusulihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
fattakullah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faqad qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ومغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة. Ayo, kembali ke masjid.